everyone, I'm Novi. In this video, I'm going to explain my little analysis and review, or maybe just my opinion about the novel and the movie that I have read and watched. It is entitled Danny, the Champion of the World. Secara umum, novel ini merupakan novel yang sangat menarik, very interesting. Jadi dari awal cerita itu menceritakan tentang Denny yang hanya tinggal bersama ayahnya dan mereka melakukan banyak hal bersama. Lalu sampai akhirnya Denny mengetahui bahwa ayahnya ini memiliki sisi gelap, yaitu terbiasa atau suka melakukan poaching. Nah, poaching itu merupakan perburuan liar, yaitu memburu pisan di kebunnya Mr. Hazel. Mr. Hazel ini adalah orang yang sangat kaya tapi sombong, sangat sombong di desa tersebut. Nah, lalu ada hari di mana akhirnya Denny dan ayahnya itu melakukan poaching bersama dan menggagalkan acara besar Mr. Hazel dan membuat Mr. Hazel menjadi malu terhadap orang-orang penting yang ikut pada acara tersebut. Nah, lalu di ending cerita itu kenapa berjudul Danny the Champion of the World? Karena pada endingnya itu Denny melakukan satu hal yang sangat besar, yaitu untuk pertama kalinya memburu pisan dengan cara yang sangat cerdik dan unik juga. Sangat cerdas ya si Denny ini, sampai akhirnya mendapat ratusan pisan tanpa ada satupun pisan yang tersisa di kebunnya Mr. Hazel. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Itu gambaran secara umum novelnya. Lalu menurut saya lebih bagus mana, novel atau movie-nya? Nah, perbandingan antara film dan film adaptasi dan juga novelnya itu sangat berbeda, sangat besar perbedaannya menurut saya. Dan saya pribadi sangat amat lebih menyukai novelnya. Kenapa? Karena ketika membaca novelnya, pembaca atau saya itu merasa seperti memiliki imajinasi yang sangat tinggi, besar, dan memiliki ekspektasi yang sangat besar juga terhadap cerita dari novel tersebut. Jadi kita bisa menggambarkan sendiri seperti apa suasana, karakter, dan hal-hal yang terjadi, adegan-adegan yang terjadi, deg-degannya seperti apa di adegan novel tersebut. Nah, tapi ketika menonton film adaptasinya, ekspektasi yang sudah saya gambarkan setelah membaca novelnya tuh kok rasanya seperti dibanting begitu kan, karena ternyata filmnya itu tidak semenarik ekspektasi saya ketika membaca novelnya. Jadi novelnya itu lebih bagus menurut saya. Nah, lalu pertanyaan ketiga, apa perbedaan novel dan filmnya? I found about 21 differences between the novel and the movie. Jadi ada 21 perbedaan yang saya temukan ketika membaca novel dan menonton film adaptasinya. Nah, yang pertama itu kita bahas secara agak detail. Yang pertama itu doing poaching for the second time. Nah, pada novel itu ada adegan di mana ayahnya Denny melakukan poaching kedua kalinya setelah ibunya Denny ini meninggal, dan berjanji akan kembali ke rumah itu paling lambat jam 10.30, jam setengah 11 malam. Tapi sampai jam 2 lebih 10 si William atau ayahnya Denny ini belum juga datang. Jadi 4 jam perbedaannya. Nah, lalu sementara di movie itu dijanjikan akan datang jam 9 paling lambat, tapi jam 12 lebih 10 belum datang. Jadi perbedaannya itu overdue-nya itu 3 jam, jadi berbeda 1 jam. Nah, lalu adegan kedua, leave the rope on Hazelwood. Nah, jadi ada adegan di mana ayahnya Denny ketika terlambat pulang ke rumah itu, Denny panik dan mencari ayahnya ke kebunnya, ke hutannya Mr. Hazel. Nah, ternyata di sana ayahnya terjebak, dan saat Denny menolong itu, Denny membawa tali. Nah, tali yang digunakan untuk menolong itu di novelnya ditinggalkan begitu saja. Udah lupain talinya, yang penting mereka selamat. Tapi di movie talinya itu dibawa. Jadi terlihat agak santai seperti itu, kurang deg-degan.
Lalu ada adegan di mana di movie itu introducing Mr. Lancaster atau Captain Lancaster as a new teacher. Jadi ada adegan yang memperkenalkan Mr. Lancaster, guru yang sangat galak, sebagai guru yang baru di sekolah. Tapi di novel itu tidak ada, hanya diceritakan bahwa Mr. Lancaster itu adalah seorang guru di sana, begitu. Lalu yang keempat itu ada adegan di novel Sydney Morgan get a punishment as well. Jadi ada adegan bahwa Danny dan juga sahabatnya Sydney Morgan itu dikatakan curang oleh Captain Lancaster. Jadi mereka agak about getting the punishment seperti itu. Tapi di novel Sydney Morgan juga dapat hukuman, dipukul juga. Tapi di movie itu yang dipukul hanya Danny saja yang dinyatakan curang seperti itu. Lalu ada adegan di movie-nya itu that Danny have to write 1,000 lines as a punishment, dikasih hukuman menulis 1,000 line oleh Mr. Lancaster, Captain Lancaster. Tapi di novel adegan itu tidak ada. Lalu nah ini di novel itu ada adegan di mana Danny dan ayahnya William itu akan melakukan poaching besar-besaran H-1 sebelum di malam sebelum Mr. Hazel itu melakukan acara besar poaching perburuan besar-besaran seperti itu yang sangat terkenal di England ceritanya. Dan sebelum itu Danny dan ayahnya berencana untuk melakukan poaching. Jadi membayangkan betapa malunya Mr. Hazel ketika tahu kalau ternyata nggak ada pisang sama sekali di kebunnya, di hutannya dia, seperti itu. Nah, lalu di novel itu ada adegan Danny dipukul sama Captain Lancaster tadi itu. Adegannya di novel itu terjadi ketika Danny dan ayahnya sudah membuat rencana untuk melakukan poaching. Nah, tapi di movie itu Danny mendapatkan hukumannya itu sebelum mereka punya rencana untuk melakukan poaching. Lalu perbedaan adegan selanjutnya di novel itu tells that Danny's mother died when Danny was 4 years ago. Jadi itu pernyataan bahwa ibunya Danny itu sudah meninggal ketika 4 years old maksud saya, ketika Danny berusia 4 tahun. Nah, sementara di movie itu diceritakan dengan cara memberitahu kepada local inspector bahwa ibunya Danny sudah meninggal. Jadi hal itu dilakukan untuk memberitahu bahwa Gibson atau tempat mereka tinggal itu sangat berharga, jadi lokal inspektor tidak bisa mengusir mereka dari sana, seperti itu. Lalu adegan ke-7, nah, doing poaching and help themselves, and then order a taxi to help them to bring the peasant. Nah, jadi di novel itu ada adegan di mana Danny dan ayahnya William itu melakukan poachingnya itu berdua. Lalu pada saat mereka membawa pisan yang mereka dapatkan itu, mereka memesan taksi. Nah, taksinya ini memang temannya. Tapi di movie ini malah Dr. Doc Spencer, Mr. Snooty, Sargent itu datang ke tempat mereka berburu dan membantu mereka untuk membawa pisannya. Agak kurang deg-degan jadinya karena kan lebih terlihat santai dan banyak orang di sana. Nah, lalu ada juga adegan using the sleeping pills that already given by Doc Spencer. Jadi di novel itu diceritakan ayahnya Danny itu sempat mengalami patah tulang dan akhirnya dikasih obat tidur oleh Doc Spencer, dokter dan sekaligus temannya si William, ayahnya Danny. Nah, pil tidur itu tidak pernah diminum oleh William karena dia tidak suka seperti itu. Jadi sampai akhirnya Danny memiliki ide untuk menggunakan sleeping pills untuk melakukan poaching atau berburu pisan-pisannya itu. Nah, jadi di novel itu adegannya hanya menggunakan satu sleeping pill, satu botol kecil sleeping pills yang diberikan oleh Mr. Spencer, Doc Spencer. Tapi di movie itu
malah mereka minta lagi sama Doc Spencer, menghubungi Doc Spencer untuk minta sleeping pills dan menceritakan ke banyak orang bahwa mereka akan melakukan poaching seperti itu. Tapi di novel mereka hanya melakukan itu berdua. Lalu adegan selanjutnya, at the beginning they make a kite and balon udara. Nah, di novel itu ada adegan di awal-awal diceritakan scene-nya mereka berdua itu William dan Denny membuat layang-layang dan juga balon udara. Jadi terlihat sangat harmonis dan seru sekali cerita awalnya, tapi di movie itu dihilangkan atau tidak ada. Jadi lebih kurang seru kisahnya jadinya. Nah, lalu adegan ke-11, the piston falls down but they keep quiet, itu di novel. Jadi di novelnya itu benar-benar membuat saya sebagai pembaca sangat merasa deg-degan itu pada saat sleeping pills-nya mereka tuh bereaksi terhadap pistonnya. Jadi pistonnya itu jatuh pelan-pelan satu persatu ke tanah itu tam 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 seperti itu kan. Nah, tapi di movie itu pada saat pistonnya jatuh mereka malah joget kesenangan gitu. Jadi nggak deg-degan seperti itu. Nah, itu adegan ke-11. Untuk selanjutnya perbedaan ke-12 itu William and Danny didn't bring the piston home directly because Mr. Hazel may wait and catch them in their house, right? Jadi logikanya itu karena sebelumnya sudah dicurigai bahwa ayahnya Danny, si William ini melakukan poaching. Jadi ketika melakukan poaching selanjutnya itu bisa saja penjaga suruhannya Mr. Hazel itu atau mungkin Mr. Hazel itu sedang menunggu William dan Danny di rumahnya untuk ditangkap karena melakukan poaching. Jadi logikanya mereka memesan taksi dan menggunakan taksi itu untuk membawa para pisonnya itu ke tempat yang lain dulu. Seperti itu. Tapi di movie mereka malah membawa pison berkarung-karung pison itu langsung ke rumahnya si Danny dan William. Lalu perbedaan ke-13. Nah, they have a plan to share the pison with their friends. Jadi ayahnya Danny itu berencana untuk memberikan beberapa pisonnya itu, membagikannya kepada teman-temannya. Nah, walaupun pada akhirnya sama, akhirnya pison itu bertebangan di rumahnya Danny, di rumahnya William. Tapi di movie itu ada adegan yang mengatakan Danny said that let the pison go. Padahal di movie-nya, di novelnya tidak seperti itu. Walaupun endingnya sama, tapi feel-nya agak berbeda. Nah, lalu adegan ke-14. There are 3 pison died because of overdose. Jadi di novel itu ada adegan 3 pisonnya itu mati karena overdose dari sleeping pills-nya. Nah, tapi di movie hal tersebut tidak ada. Lalu yang ke-15 itu ada obrolan akan membeli oven dan kulkas. I think in my opinion it is the sweetest thing, the sweetest scene that I imagine in the novel, and then I didn't find it in the movie, so agak kecewa rasanya ya. Ada obrolan akan membeli kulkas dan oven, dan mereka dan Danny dan William itu berkata bahwa nanti kita bisa makan pison tiap hari, kita bisa naruh daging, kita bisa manggang daging dengan oven dengan cara yang baik dan benar seperti itu. Jadi that's the sweetest thing I think because they never did it before, seperti itu. Lalu adegan ke-16 ada obrolan akan mengundang Doc Spencer untuk having dinner together. Jadi Doc Spencer dan juga istrinya itu diundang. Mereka tuh lagi, Danny dan William itu lagi sedang berbicara bahwa mereka mungkin aja akan mengundang Doc Spencer untuk makan malam. Terus di novel itu ada adegan-adegan yang bilang misalnya tapi kita hanya punya 2 piring, ya udah kita beli 2 piring lagi yang baru, kita akan gunakan yang lama, yang baru kita kasih ke ke tamu kita. Terus Denny juga bilang lagi, tapi sendok dan garpu kita cuma ada 2. Ya udah kita nanti beli lagi yang baru kita berikan kepada tamu dan kita pakai yang lama. Seperti itu aja terus sampai akhirnya dibilang lagi sama Denny, kan kita cuma punya 2 kursi. Ya udah nanti
kita kasih aja tamu kita duduk di kursi, kita bisa duduk di bawah, hal-hal kecil seperti itu. And I think it is so sweet, but I didn't find it in the movie. Right? Move to the next differences. Yang ke-17 itu, Smith got an operation. Di novelnya itu ada adegan bahwa Smith itu walaupun tidak diperlihatkan sekali adegannya seperti apa, tapi ada adegan Danny itu ke rumah sakit pada akhirnya dan melihat ayahnya setelah operasi. Tapi di movie itu tidak ada, hanya diperban saja seperti itu. Lalu yang ke-18, Danny did not eat for an hours and then come to the hospital. Jadi sebelum dia ke rumah sakit yang saya katakan sebelumnya ini, Danny itu nggak makan berjam-jam, hampir 24 jam dia tidak makan. Dan itu yang realize itu Doc Spencer yang nanya, kamu nggak sempat makan apa-apa ya? Terus Danny bilang, iya, si Danny itu akhirnya baru sadar kalau dia tuh udah 24 jam gak makan karena nunggu ayahnya di rumah sakit, seperti itu. Lalu di endingnya di novel itu akhirnya mereka walaupun pisan-pisannya itu kabur semua, terbang semua, di endingnya itu mereka tetap membeli oven karena mereka tuh tetap berencana membeli oven karena mereka masih ingin tidak mau menggagalkan rencana mereka yang awalnya ingin memasak. Nanti kalau kita masak daging bisa manggang dengan cara yang baik dan benar, seperti itu. Jadi mereka di endingnya tetap mencari oven dan nanyain oven itu ke beberapa teman ayahnya Danny, temennya William. Tapi di movie adegan itu tidak ada. Lalu di movie itu di movie-nya itu ada adegan that Mr. Hazel is about to make a new town. Jadi rumahnya Danny, the Gypsy-nya itu, rumahnya Danny dan William itu satu-satunya yang masih tersisa di desa itu. Selebihnya sekelilingnya itu semuanya adalah tanah milik Mr. Hazel. Dan Mr. Hazel itu di movie itu diceritakan akan membuat sebuah kota yang baru yang akhirnya bisa menjadi miliknya Mr. Hazel. Dia bisa menjadi bos di sana, tapi karena ada Danny dan juga William di tempat itu, jadi Mr. Hazel ini belum bisa membuat itu. Tapi di novel tidak diceritakan sejelas itu juga. Nah, lalu the last thing, the last thing is a little bit interesting for me. Itu ketika Danny tadi mendapat hukuman dari Captain Lancaster setelah dipukul. Danny got hitten by Captain Lancaster. Dia pulang ke rumah dan William itu melihat Danny tangannya terluka. Terus karena marah, anak yang paling disayangi dipukul seperti itu oleh gurunya. Terus akhirnya si William ini marah dan bilang I will kill him, seperti itu. Tapi di movie itu si William masih agak sabar dan Danny bilang you told me that I have to fight my own battle, seperti itu. Jadi saya harus bertarung dengan pertarunganku sendiri. Jadi ini adalah hal yang harus aku hadapi sendiri, seperti itu kurang lebih. Di novel tidak seperti itu. Walaupun pada akhirnya memang tidak dicari, tidak secara emosi William mencari Captain Lancaster, seperti itu. Alright. And then the next question, untuk anak usia 15 tahun lebih baik nonton atau baca? Well, actually it depends on where is the students, the 15 years old student. In 15 years old, it should be in senior high school, right? Well, in senior high school, in my time when I was in senior high school, I think it would be more easier. It would be easier for me to analyze, to watch the movie, because bagaimana ya?
rasanya lebih gampang untuk menyerapi movie itu ketika saya usia 15 tahun, karena pada masa itu pengetahuan bahasa Inggris saya itu sangat-sangat kurang, apalagi sebagai siswa yang sekolah di desa, dan um, guru bahasa Inggris itu sangat-sangat um, tidak apa ya, bukannya tidak bagus tapi tidak mengambil andil yang besar untuk mengajari anak-anak. Jadi pengetahuan kami tentang bahasa Inggris itu di senior high school pun masih sangat-sangat minim. Jadi pertama kali based on my experience itu pertama kali mendapatkan pelajaran bahasa Inggris dengan sangat sungguh-sungguh itu adalah ketika baru akan kuliah, seperti itu. Tapi um, it depends on the students, right? It depends on the quality of the school. I think 15 years old is really good to read the novel, because it's also make us imagine and then make us more interested to the something, and we can learn the language more by um, reading the novel than watch the movie, in my opinion, right? um, and then sebagai guru, menurut Anda lebih baik baca buku atau novelnya? As a trainee teacher, I highly recommend it to read the novel. As I said before, dengan membaca novel itu kita bisa menginterpretasikan sendiri adegannya seperti apa, kita bisa memilah-milah sendiri, kita bisa membayangkan sendiri, wah ini bagus, wah ini jelek. Tapi ketika kita menonton filmnya, the feel that I get, hal yang saya bayangkan itu adalah, well, I will going to enjoy the movie. Tapi ketika kita membaca novelnya, akan ada perasaan-perasaan seperti, well, it is interesting, I even want to read it again, like that, seperti itu. Dan sebagai guru saya akan lebih merekomendasikan novelnya, walaupun mungkin anggap saja for the student in the stage of 15 years old, mungkin bisa dibahas pelan-pelan, jadi mereka juga bisa enjoy dengan pelajaran mereka sendiri. Menurut saya seperti itu. Lalu ada kan pertanyaan terakhir, mengaitkan konteks sebagai calon guru dengan murid atau anak-anak milenial zaman sekarang. Nah, bagaimana perbandingan film adaptasi dan novel tersebut untuk bahan mengajar? Well, film adaptasi dan novel yang ini, seperti yang saya katakan barusan itu, novelnya akan sangat lebih baik untuk dijadikan bahan mengajar. Nah, jika melihat bagaimana novel itu dalam ranah keluarga atau sekolah, jadi memang ada beberapa adegan di filmnya itu menurut saya lebih terlihat keras, atau mungkin bisa dibilang lebih terlihat kejam ya. Karena adegan dari Mr. Lancaster ketika memukul Danny itu benar-benar sangat terlihat jelas, dan bagaimana sosok seorang guru seperti Captain Lancaster itu benar-benar sangat menonjol di movie-nya. Sementara di novel adegan itu memang ada, tapi tidak terlalu diperlihatkan, maksudnya bukan hal yang sangat menonjol, tapi di movie malah sangat menonjol. Jadi menurut saya, jika para siswa itu menonton movie-nya, pasti akan fokus melihat itu, oh ini sosok guru. Mungkin saja mereka juga akan mencari perbandingan, oh ini seperti guru yang ini, kalau pikiran saya ke arah sana sih. Lalu untuk ranah keluarga, untuk ranah keluarga, in my opinion, it is the sweetest novel I ever read. Novel anak-anak yang benar-benar sangat sweet menurut saya kalau dibaca, dan masih relate sekali ya sama kehidupan, walaupun kita sudah di umur seperempat abad seperti sekarang. Nah, novelnya ini sangat sweet, dan I even let's say that seperti salah fokus. Jadi ketika membaca novelnya itu, fokus saya itu bukan hanya ke Danny tapi ke William. William is a very great father.
Jadi di novel itu ada, pada endingnya itu ada kalimat, um, yang intinya adalah anak-anak itu tidak membutuhkan orang tua yang kolot, tapi membutuhkan the parents that sparky, yang berkilau seperti itu. Jadi berkilau di sini tuh diartikan seperti ayahnya Danny atau William Smith ini, yang sangat-sangat memperlakukan anaknya seperti teman dan mengajari si Danny secara tidak langsung banyak hal, mengajarkan skill juga, skill bagaimana dia bisa mengerjakan beberapa hal di bengkel, dan tidak dibiarkan Denny itu explore ataupun belajar sendiri selama di bengkelnya si William ini. Tidak apa-apa dilarang, apa-apa dibantu, tidak seperti itu. Jadi itu yang saya temukan. Lalu ada lagi terakhir tentang adegan di mana Denny itu menyetir sendiri di usianya yang hanya 7, sekitar 7 ya kalau saya tidak salah. Dia sudah menyetir sendiri untuk menjemput William. I think it is a quite bad scene in the movie and also in the novel, because um, as a kid at that age we shouldn't drive, right? Gak bisa, hal itu tidak bisa dilakukan. Jadi ada rasa dimana seharusnya hal itu memang lebih baik untuk tidak terlalu ditonjolkan. Jadi kalau di novel tidak terlalu ditonjolkan, sementara di movie agak menonjol ya adegan itu. Jadi menurut saya novelnya akan lebih bagus untuk dibaca oleh anak-anak, jadi fokus mereka nggak akan ke sana. Karena di movie itu kelihatan sekali, wah seru sekali si Danny ini mengendarai mobil sendiri, mobil Baby Austin nama mobilnya. I still remember it. Well, that's all about my explanation. It's already about it's going to be 30 minutes video, but it's okay because I really explain it in detail, especially for the differences of the scene in the novel and also in the movie. And personally, I really like the novel. Well, thank you for your kind attention.